Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Mayat yang diduga korban tenggelamnya KM Teman Niaga ditemukan di Laut Kota Baru. Warga Teluk Tiram Banjarmasin geger, seekor ular kobra masuk ke rumah. Kenaikan tarif air bersih di Banjarmasin tidak disetujui DPRD. Satu mayat ditemukan mengapung di tengah laut, perairan Tanjung Seloka, Kota Baru, Rabu sore. Mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut ditemukan kapal Republik Indonesia KRI Tongkol 813. Usai mengevakuasi mayat tersebut, KRI Tongkol sandar ke Pelabuhan Pelindo 3 Stagen, Kota Baru, Rabu malam. Mayat selanjutnya dibawa ke Pos SAR Gabungan Batu Licin. Dan Lanal Letko Laut Pelaut Edi Setiawan menduga mayat ini merupakan korban KM Teman Niaga yang tenggelam di perairan Selat Makassar beberapa waktu lalu. KRI Tongkol dapat mengevakuasi satu korban yang diduga dari korban dari KM Teman Niaga. Dan rencananya setelah KRI Tongkol sandar, kita nanti akan juga melaksanakan evakuasi dari Lanang Kota Baru. Setelah diserahkan, nanti akan kita bawa menuju ke Batu Licin. Berdasarkan laporan dari Komandan KRI Tongkol, korbannya adalah laki-laki. Nah, saat ditemukan kondisi korban seperti apa, Nek? Pada saat ditemukan kondisi korban memang sudah tidak bernyawa dan memang ada beberapa kerusakan di beberapa tubuh karena sudah kurang lebih sekitar hampir 1 minggu, sehingga mengapung di tengah laut. Tentu saja ada beberapa kerusakan di berbagai tubuhnya. Sebelumnya ada 11 korban dari kapal motor KM Teman Niaga yang belum ditemukan. Kapal bermuatan semen tersebut tenggelam di perairan Selat Makassar pada Senin 22 Agustus lalu. Kapal jenis kargo itu membawa 15 awak, 4 diantaranya telah ditemukan pada Kamis 25 Agustus 2022. Dari Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Seekor ular kobra masuk ke salah satu rumah di kawasan Teluk Tiram Gang 34 Banjarmasin Barat Kamis dini hari. Kemunculan ular berbisa ini sontak membuat pemilik rumah panik dan berteriak sehingga menggegerkan warga sekitar. Warga yang berdatangan ke lokasi langsung berupaya menangkap ular sepanjang hampir 2 meter itu. Namun saat akan ditangkap, ular tersebut menyerang. Karena membahayakan, warga terpaksa melumpuhkan ular berbisa ini dengan parang. Di mana tadi? Di rumah di ujung sana. Kebetulan lawangnya terbuka. Berarti di dalam rumah lah? Kebetulan anak WC melihatnya di Sintari kada berjalan-jalan begini pajanya di situ dikelewakannya lakinya bagian wan kami. Lah. Nah, Terus dia apa ya tadi? Oh. Jadi aku tikin dari kayak itu lawan kayu. Kami hargai. Ada lepas kencang mana menarik. Itu kebetulan dipukul kepalanya. Lalu apa namanya? Timpas, di timpas ada parang, panggal 3. Kenapa jadi dimatikan bro? Karena memang apalagi ada kekanakan kan itu hanya lahir itu mungkin manjum bawaan itu kan bisa juga kan. Cuma kebetulan lawang terbuka. Usai dilumpuhkan, bangkai ular kobra tersebut dimasukkan ke dalam karung. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan.
Kenaikan tarif air bersih di Kota Banjarmasin yang resmi diberlakukan pada 1 September kemarin tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Ketua Komisi 2 Awan Subarkah mengatakan, pihaknya tidak setuju tarif air ledeng naik karena perekonomian masyarakat saat ini sedang sulit akibat pandemi COVID-19. Terlebih lagi saat ini BBM dan bahan pokok juga sedang naik, sehingga kenaikan tarif air ini akan lebih memberatkan masyarakat. Karena kami Komisi 2 belum setuju dengan rencana kenaikan tarif air PDAM tersebut, mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang sekarang memang masih sulit gitu ya, merupakan dampak dari pandemi COVID-19 dan sampai sekarang juga masih belum pulih sepenuhnya. Apalagi informasi terbaru kan banyak yang akan mengalami kenaikan. Awan Subarkah menambahkan DPRD kini tidak memiliki kewenangan lagi untuk menentukan tarif air bersih karena PTAM Banjarmasin telah menjadi perseroda. Meski demikian, pihaknya akan tetap menyuarakan ketidaksetujuan atas kenaikan tarif air ini. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Mayat yang diduga korban tenggelamnya KM Teman Niaga ditemukan di Laut Kota Baru. Warga Teluk Tiram Banjarmasin geger, seekor ular kobra masuk ke rumah. Kenaikan tarif air bersih di Banjarmasin tidak disetujui DPRD. Jembatan HKSN di kawasan Kuin Utara Banjarmasin yang dikeluhkan sejumlah pengendara kini dibenahi. Sebelumnya jembatan sepanjang 250 meter tersebut mengalami penurunan pada bagian oprit sehingga pengendara merasa was-was saat melintas. Terpantau Kamis pagi, sejumlah pekerja membenahi bagian oprit jembatan yang turun dengan pengaspalan. Sejumlah pengendara yang melintas pun kini tidak merasa was-was lagi. Menurut mereka, setelah diaspal, oprit jembatan jadi lebih nyaman dilintasi. Nyaman lah sudah jembatannya. Sebelumnya kan kadang membuat tidak nyaman para pengendaranya, apalagi kadang ada pengendara yang kencang kan pas turun dari jembatan langsung berbahaya kan. Jadi saat ini kalau sudah diaspal ya bisa lumayan enak lah kalau sudah jalan. Cuman nggak cuma jembatan di situ aja, soalnya di Banjarmasin sepertinya masih banyak jembatan lain yang opritnya juga terambles gitu. Kalau saat ini ada mengkhawatirkan lah atau ada? Kalau yang kemarin memang mengkhawatirkan, apalagi buat pengendara sepeda motor lah, sangat berbahaya gitu, apalagi saat kecepatan tinggi. Pas kenaikan tuh beginitan karena kan lumayan tinggi tuh oprit itu tahuntaknya, jadi ada begini kendaraan takutkan juga kayak kena rusak. Yang di aspalnya ini sudah nyaman lah? Ini sudah nyaman, jadi kada berharit lagi, kada bergamatan. Sebelumnya emang khawatir kalau contoh gimana? Lumayan khawatir karena khawatirnya tuh ke kendaraan bisa rusak mungkin karena Sejatuh juga lah? Bisa jatuh. Terlambat ini mas, mestinya dari semalam mestinya diaspal. Pemko ini kurang jeli dengan keadaan ini mas, sudah terlanjur lama baru ada respon. Mestinya ketika ini ada penurunan harus saja langsung
dibersihkan atau diperbaiki, jangan sampai muncul ada korban lah gitu loh. Emang sering nggak pengen lewat sana? Sering, setiap hari, hampir setiap hari saya lewat sini. Jadi ini ada khawatirin nggak, Mas? Sudah adanya di aspal nih? Masih ada, Kalau Mas? sudah di aspal kayak gini kan udah bagus, jadi ya aman aja melintas apapun. Tapi ya sayang sekali sih, agak lambat lah responnya gitu. Kabid Jembatan dan Jalan Dinas PUPR Dedi Hamdani mengatakan, penurunan pada bagian oprit jembatan sering terjadi karena sebagian besar lahan di Banjarmasin merupakan lahan rawa. Menurutnya oprit tidak akan turun lagi jika tanah di sekitar pondasi jembatan telah padat. Ia memperkirakan pemadatan tanah memerlukan waktu setidaknya selama 1 tahun. Makanya tadi waktu kita setahun. Dalam setahun itu dipastikan untuk Sebenarnya dalam setahun dengan lalu lintas yang padat, pembataan berulang-ulang, padatan bisa tercapai. Artinya misalkan belum ada titik padat itu, masih ada kemungkinan oprit itu terus menurun, Pak? Iya, jadi masih ada kemungkinan. Oleh karena itu kita harapkan biasanya di pengalaman pekerjaan struktur oprit itu biasanya setahun sudah stabil. Jadi itu tidak membahayakan, Pak? Kalau dari lalu lintas kan yang menimbulkan membahayakan tidak, tapi kenyamanannya iya. Dedi menambahkan penurunan pada oprit jembatan menyebabkan pengendara tidak nyaman saat melintas, namun tidak membahayakan jika berhati-hati. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Tempat penampungan sementara TPS di depan Pasar Sederhana kawasan Setoyo S, Banjarmasin Tengah ditutup. Penutupan dilakukan oleh sejumlah petugas Dinas Lingkungan Hidup DLH Banjarmasin belum lama ini. TPS tersebut ditutup karena mengganggu kenyamanan dan menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Kalau bertumpuk, maka peraturan daerah kan jam 6 pagi sampai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah itu kan boleh lagi membuang kalau siangnya. Karena orang anak ke pasar sambil lalu buang. Itu banyak. Pak, ini selain menyebabkan bau, pernah nggak mungkin terjadi kemacetan karena terlalu macet? Karena terlambat mengangkut sampai ke jalan namanya sampahnya. Uber malah. Jadi mereka bersama-sama bersatu padu bahwa ini ditutup, kita tutup, tapi bukan ditutup saja, apa solusinya kan gitu. Nah, kita sudah antisipasi dengan Bu Lurah untuk melayani warga-warga yang terdampak tidak bisa membuang ke sini. Jadi kita kita kasih solusi untuk angkutan surung sintak. TPS ini diganti dengan pelayanan surung sintak atau pengumpulan sampah secara langsung oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Dahan dan ranting pohon yang rapuh di sepanjang kawasan Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara dipangkas. Pemangkasan pohon dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Disperkim LH pada Kamis kemarin. Dengan menggunakan mobil tangga, petugas memangkas dahan dan ranting pohon yang berusia sudah tua. Dahan dan ranting tersebut dipangkas karena rapuh dan rentan terjatuh, sehingga dapat membahayakan warga maupun pengendara. Jadi ada semacam perantingan, kegiatan perantingan. Jadi pohon-pohon yang sudah mungkin perlu kita pangkas, akan kita pangkas, kita rapikan. Nah sehingga ini kalau misalnya ada angin yang ribut atau yang angin yang kencang, nah itu diupayakan untuk tidak terjadi kecelakaan terhadap masyarakat. Ini sering Pak, kalau semacam finishing lah, terutama untuk daerah perkotaan dalam rangka penelitian Adipura. Dan insya Allah tim Adipura rencananya menurut schedule-nya besok akan menilai di Hulu Sungai Utara. Nah jadi mumpung masih ada kesempatan, jadi kita sambil melihat mungkin ada celah-celah yang mungkin perlu kita benahi, akan kita benahi.
Selain demi keamanan warga dan pengendara, pemangkasan pohon juga untuk menyambut penilaian Adipura tahun 2022. Dari Hulu Sungai Utara, Lutfi Darlan dan Adiat melaporkan. Pengedar narkoba berinisial GJ warga Alalak Selatan, Banjarmasin ditangkap. Pria berusia 50 tahun tersebut ditangkap polisi dari Polsek Banjarmasin Utara pada Rabu 24 Agustus lalu. Dari pria Parubaya ini polisi menyita 11 paket sabu-sabu dengan berat total 0,48 gram. Kapolsek Kompol Agus Sugianto mengatakan, penangkapan pengedar narkoba ini berkat laporan masyarakat. Tersangka akan dikenai pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Kasus perjudian di Kabupaten Kota Baru makin marak dalam beberapa bulan terakhir. Kabag Ops Kompol Agus Rusdi Sukandar saat gelar perkara Senin siang mengatakan ada 4 kasus perjudian yang diungkap sejak bulan Mei hingga Agustus 2022. Dari 4 kasus tersebut pihaknya menangkap 8 tersangka dan menyita sejumlah barang bukti. 8 tersangka tersebut akan dikenai pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Penganiayaan dalam bus Trans Banjarbakula yang dialami oleh seorang wanita pada 28 Agustus lalu di Kota Banjarbaru dilaporkan ke polisi. Usai kejadian, korban melapor ke Polsek Banjarbaru Utara dan tersangka pemukulan berinisial AB yang merupakan warga Banjarmasin tersebut kini telah ditahan. Kapolsek Kompol Sofia saat ditemui Rabu siang menjelaskan, tersangka memukul korban karena tersinggung lantaran korban menghindar saat diajak berbicara. Tersangka akan dikenai pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman 2 tahun 8 bulan penjara. Kapal motor KM Teman Niaga yang berlayar dari Kota Baru, Kalimantan Selatan tenggelam di Selat Makassar. Kapal bermuatan semen tersebut berlayar dari Pelabuhan Tarjun Kota Baru menuju Pelabuhan Beringkasi Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 21 Agustus 2022. Kapal tenggelam pada Senin 22 Agustus, namun baru dilaporkan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kapal jenis kargo tersebut membawa 15 orang yang terdiri dari nahkoda dan anak buah kapal ABK. 4 awak kapal yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan ditemukan selamat di perairan Selat Makassar pada Kamis 25 Agustus 2022 sekitar pukul 16 WITA. Mereka ditemukan oleh KM Dharma Ferry 3 milik PT Dharma Lautan Utama DLU Batu Licin. Keempat korban kemudian dibawa ke Pelabuhan Samudra Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu dan dilarikan ke Rumah Sakit Marina Permata. Sayangnya keempat korban selamat tersebut tidak bisa ditemui wartawan. Empat awak kapal yang selamat bernama Muhdi Muhfazan, 24 tahun, Amir Effendi, 19 tahun, Royhan Hariri, 19 tahun, dan Husniawati 20 tahun. Sedangkan 11 korban yang belum ditemukan bernama Wagirin, Victor Agustinus, Sunarto, Edi Hayani, Poniman, Alfian Septianto, Kennedy, Indar Robit Afnani, Renaldo, Muhammad Fatir Maulana, dan Muhammad Adam Septi.
Akibat hujan lebat dan banjir kiriman dari Kabupaten Tanah Bumbu, sejumlah desa di Kabupaten Tanah Laut kebanjiran. Terpantau di Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, sejumlah rumah terendam banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter Selasa sore. Warga pun memutuskan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan rumah kerabat terdekat. Salah satu warga Masrah mengatakan banjir mulai merendam sejak pukul 1 WITA. Ia pun tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga karena buru-buru mengungsi. Sementara itu, dari video unggahan warga di media sosial, sejumlah warga di Kecamatan Jorong Tanah Laut yang rumahnya kebanjiran dievakuasi petugas. Warga desa Tatah Bangka Tengah, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, digegerkan kemunculan 2 ekor buaya di sungai setempat. 2 ekor buaya tersebut muncul beberapa kali dalam sepekan terakhir, namun saat malam hari saja. Warga pun sempat merekam kemunculan buaya-buaya ini dengan kamera telepon genggam. Salah satu warga, Darsani, mengatakan ia melihat kedua buaya tersebut saat malam hari. Ia memperkirakan ukuran buaya-buaya tersebut sepanjang 2 hingga 3 meter. Kemunculan 2 ekor buaya ini menyebabkan warga takut beraktivitas di sungai. Lutung atau yang biasanya disebut hirangan oleh warga Banjar, Selasa pagi tersengat listrik di kawasan Kuin Utara, Banjarmasin Utara. Hewan primata itu sebelumnya berkeliaran di atas atap sejumlah rumah hingga menaiki tiang listrik. Saat duduk di atas tiang listrik, lutung ini tersengat dan terjatuh hingga tewas di tempat. Bangkai lutung yang tergeletak di tepi jalan tersebut dievakuasi warga untuk dikuburkan. Warga kawasan Palam Raya RT 12 Cempaka, Banjarbaru mengeluhkan peternakan ayam yang mengganggu kenyamanan. Selain menimbulkan aroma tidak sedap, peternakan unggas ini juga dinilai berisik. Ketua RT Rusbandi mengatakan pihaknya telah mengeluhkan kondisi tersebut kepada pemilik peternakan namun tidak pernah ditanggapi. Karena tak kunjung ditanggapi oleh pemilik peternakan, warga bersama Ketua RT pun melapor ke kelurahan. Lurah Palam Ciptadi Sunario pun menggelar mediasi antara warga dengan pemilik peternakan pada akhir pekan lalu. Dalam mediasi ini terungkap, pemilik peternakan tidak mengantongi izin dari pemerintah. Selain itu, lokasi peternakan tersebut masuk dalam wilayah Ring 1 provinsi dan hanya diperuntukkan bagi permukiman. Pemilik peternakan Wahidah mengatakan pihaknya sudah pernah mengusulkan izin pada beberapa tahun lalu, namun saat itu perizinan peternakan belum diatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu DPM PTSP Banjarbaru. Dari hasil mediasi ini, pemilik peternakan ayam berjanji akan membenahi pengelolaan agar tidak mengganggu kenyamanan warga. Harga telur ayam di pasar tradisional Kota Banjarmasin naik lagi dalam beberapa hari terakhir. Terpantau di pasar Sentra Antasari Banjarmasin Tengah, harga telur ayam mencapai Rp29.000 per kilogram. Salah satu pedagang, Diana, mengatakan kenaikan harga telur ayam terjadi 3 kali dalam 1 bulan terakhir, yakni dari Rp26.000 ke Rp27.000, kemudian dari Rp27.000 ke Rp28.000, dan terakhir dari Rp28.000 ke Rp29.000 per kilogram. Diana menambahkan kenaikan harga telur ayam disebabkan oleh harga pakan yang tinggi.
Sudah lebih dari 2 pekan, kelangkaan gas LPG 3 kg masih terjadi di Banjarmasin. Akibat sulit didapat, harga gas melon tersebut melonjak di pedagang eceran, yakni berkisar Rp30 hingga Rp40.000 per tabung. Terpantau Senin siang, warga di kawasan Veteran Banjarmasin Tengah rela berdesakan di pangkalan untuk mendapat gas bersubsidi tersebut dengan harga Rp18.500 per tabung. Pemilik pangkalan Hadi Chandra menduga kelangkaan LPG 3 kg disebabkan banyak warga pengguna gas non-subsidi beralih ke gas bersubsidi. Banyak warga pengguna gas non-subsidi beralih ke gas bersubsidi diduga karena kenaikan harga LPG 5 dan 12 kg yang diberlakukan Pertamina pada beberapa waktu lalu. Mayat yang diduga korban tenggelamnya KM Teman Niaga ditemukan di Laut Kota Baru. Warga Teluk Tiram Banjarmasin geger, seekor ular kobra masuk ke rumah. Kenaikan tarif air bersih di Banjarmasin tidak disetujui DPRD. Satu mayat ditemukan mengapung di tengah laut, perairan Tanjung Seloka, Kota Baru, Rabu sore. Mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut ditemukan kapal Republik Indonesia KRI Tongkol 813. Usai mengevakuasi mayat tersebut, KRI Tongkol sandar ke Pelabuhan Pelindo 3 Stagen Kota Baru Rabu malam. Mayat selanjutnya dibawa ke Pos SAR Gabungan Batu Licin. Dan Lanal Letko Laut Pelaut Edi Setiawan menduga mayat ini merupakan korban KM Teman Niaga yang tenggelam di perairan Selat Makassar beberapa waktu lalu. KRI Tongkol dapat mengevakuasi satu korban yang diduga dari korban dari KM Teman Niaga. Dan rencananya setelah KRI Tongkol sandar, kita nanti akan juga melaksanakan evakuasi dari Lanang Kota Baru. Setelah diserahkan, nanti akan kita bawa menuju ke Batu Licin. Berdasarkan laporan dari Komandan KRI Tongkol, korbannya adalah laki-laki. Nah, saat ditemukan kondisi korban seperti apa, Nek? Pada saat ditemukan kondisi korban memang sudah tidak bernyawa dan memang ada beberapa kerusakan di beberapa tubuh karena sudah kurang lebih sekitar hampir 1 minggu, sehingga mengapung di tengah laut. Tentu saja ada beberapa kerusakan di berbagai tubuhnya. Sebelumnya ada 11 korban dari kapal motor KM Teman Niaga yang belum ditemukan. Kapal bermuatan semen tersebut tenggelam di perairan Selat Makassar pada Senin 22 Agustus lalu. Kapal jenis kargo itu membawa 15 awak, 4 diantaranya telah ditemukan pada Kamis 25 Agustus 2022. Dari Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Seekor ular kobra masuk ke salah satu rumah di kawasan Teluk Tiram Gang 34 Banjarmasin Barat Kamis dini hari. Kemunculan ular berbisa ini sontak membuat pemilik rumah panik dan berteriak sehingga menggegerkan warga sekitar. Warga yang berdatangan ke lokasi langsung berupaya menangkap ular sepanjang hampir 2 meter itu. Namun saat akan ditangkap, ular tersebut menyerang. Karena membahayakan, warga terpaksa melumpuhkan ular berbisa ini dengan parang. Di mana tadi? Di rumah di ujung sana. Kebetulan lawangnya terbuka. Berarti di dalam rumah lah? Kebetulan anak WC melihatnya di sini tadi kada berjalan-jalan begini pajanya di situ digelewakannya
lakinya bagi wan Lampian lah. Nah, Terus dia apa ya tadi? jadi apa tikin dari kayak itu naon kayu kami hargai. ada anu lepas kencang mana menarik. Nah, itu kebetulan dipukul kepalanya. Lalu anu apa namanya? Timpas, di timpas ada parang, panggal 3. Kenapa jadi dimatikan bro? Karena memang ya mantap, apalagi ada kekanakan kan itu hanya lahir itu nah ini mungkin manjum bawaan itu kan bisa juga kan. Cuma kebetulan lawang terbuka. Usai dilumpuhkan, bangkai ular kobra tersebut dimasukkan ke dalam karung. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Kenaikan tarif air bersih di Kota Banjarmasin yang resmi diberlakukan pada 1 September kemarin tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Ketua Komisi 2 Awan Subarkah mengatakan, pihaknya tidak setuju tarif air ledeng naik karena perekonomian masyarakat saat ini sedang sulit akibat pandemi COVID-19. Terlebih lagi saat ini BBM dan bahan pokok juga sedang naik, sehingga kenaikan tarif air ini akan lebih memberatkan masyarakat. Karena kami Komisi 2 belum setuju dengan rencana kenaikan tarif air PDAM tersebut, mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang sekarang memang masih sulit gitu ya, merupakan dampak dari pandemi COVID-19 dan sampai sekarang juga masih belum pulih sepenuhnya. Apalagi informasi terbaru kan banyak yang akan mengalami kenaikan. Awan Subarkah menambahkan DPRD kini tidak memiliki kewenangan lagi untuk menentukan tarif air bersih karena PTAM Banjarmasin telah menjadi perseroda. Meski demikian, pihaknya akan tetap menyuarakan ketidaksetujuan atas kenaikan tarif air ini. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.